Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan iman bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari silakan saudara duduk kembali. Mari senyum dulu kiri kanan semua. Katakan hari ini kamu ganteng sekali. Maaf, salah ya. Kalau perempuan bilang apa ya? Cantik sekali. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat bertemu kembali. Saya kemarin saudara ada iseng-iseng bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya pengen sekali lagi melayani dok Tuhan. Tidak lama ada telepon Pak Gembala di sini. Pak Pendeta boleh melayani. Sebelah dahsyatnya Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita cuma bilang Tuhan pengen sekali saya melayani lagi. Dia langsung jawab. Ya sempat saya bilang Pak minta maaf mungkin saya tidak sempat ini hari. Karena saya pas juga ada pelayanan perjamuan kudus. Sementara saya ada lagi kunjungi anggota jemaat. Pas pulang saudara. Roh Kudus ngomong terus. Bicara sangat jelas. Layani umatku. Seperti itu. Jadi saya nggak bisa tahan. Langsung pas di tengah jalan saya hubung kembali. Pak, minta maaf. Saya tarik kembali kata-kata saya. Ya, saya bilang kalau misalnya masih dikasih kesempatan, saya siap melayani. Bilang, oh iya boleh. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Iya. Sedikit saudara pengantar buat kita semua. Firman hari ini adalah merupakan suatu pengalaman rohani saya berjalan dengan Tuhan. Dan saya mau berkata firman ini yang paling berat bagi saya. Tidak gampang. Mungkin juga nanti jemaat ini tidak gampang. Tapi saya percaya ini firman ini mengantar saudara masuk surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Berapa hari yang lalu saudara kami sempat melayani ada satu keluarga. Dan waktu itu sudah kami layani, kemudian saya berkata, Ibu, Bapak, kami dipanggil pelayanan untuk apa? Lalu suruh dia buka. Pak Pendeta saya minta tolong dilayani. Terus terang Pak Pendeta, hari-hari saya dia bilang gini, hampir tiap hari saya bertemu setan. Waduh, seandainya dia bilang bertemu Yesus, bagus ya. Tapi dia bilang apa? Bertemu setan, saudara. Dia bilang suami saya, Pak, siang-siang bolong, Pak, bertemu. Dia lihat itu genderuwo. Genderuwo itu yang bilang tinggi besar, menakutkan. Terus saudara dia bilang begini, Pak, itu anak saya, dia lihat kuntilanak. Waduh, ini hampir satu keluarga semua lihat setan. Ini dia. Yang satu lagi saudara, dia bilang lagi tiba-tiba saudara ada benda jatuh, dia bilang gitu. Bilang banyak Pak yang aneh-aneh. Saudara ini kasih Tuhan. Apa yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu? Ya, jadi sebenarnya singkatnya bahwa waktu habis pelayanan, puji Tuhan, mereka dibebaskan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya mendapat inspirasi dari ini. Ternyata saudara, jadi orang Kristen belum tentu kita berjumpa dengan Yesus. Saya ulangi, jadi Kristen belum tentu berjumpa dengan Yesus. Apa buktinya? Ini Kristen. Belum berjumpa dengan Yesus. Setan tiap hari. Siapa di sini yang selalu berjumpa setan? Siapa di sini berjumpa dengan Yesus? Angkat tangan. Oke. Ya, puji Tuhan. Saudara harus mengalami ini. Saya akan bagikan buat kita gimana caranya berjumpa dengan Yesus. Iya, puji Tuhan. Mari kita buka dulu satu bagian firman Tuhan. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama.
Amsal 14 ayat 2. Kita berdiri semuanya. Amsal 14 ayat 12. 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang harus tahu, saudara, satu dua. Jadi kami habis, pas juga pelayanan habis ngomongin itu juga. Jadi hadirat mana yang selalu banyak saudara sebut, itu yang hadir. Makanya perbanyak sebut nama Yesus. Katakan amin. Ya, saya sampaikan ini untuk bagiannya setan sedikit saja. Yesus yang harus banyak. Amin. Yesus yang harus lebih banyak. Katakan semuanya Yesus yang harus lebih banyak. Oke. Ya. Jadi saudara, setiap orang harus tahu jalan apa yang sedang ia tempuh. Saya misalnya ke tempat ini, GBI Visi Pemulihan, saya harus tahu jalan menuju ke tempat ini. Kalau saya tidak tahu, berarti saya tidak bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Betul ya? Itu dia. Saya harus tahu. Nah, demikian juga saudara, ada jalan yang membawa kita berjumpa dengan siapa? Dengan Tuhan. Yaitu hidup kekal itu. Ada juga jalan yang membawa kita berjumpa dengan setan. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari terakhir ini pelayanan kami berubah total. Setelah kami dibawa Tuhan dari hal ini. Saya takut sekali saudara, banyak nantinya orang, pelayan-pelayan Tuhan, ditolak Tuhan. Setelah saya merenungkan ini, bahaya sekali ini. Sekarang saya harus sampaikan firman gencar ini. Kalau tidak saudara, banyak orang Kristen masuk neraka. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar saudara sedikit firman Tuhan ini buat kita semua. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit saudara beberapa jenis perjalanan ya yang harus kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa jenis perjalanan kasih. Ada berapa jenis perjalanan kasih? Mari kita lihat dulu yang pertama. Mari kita baca jemaat bersama. 3. Jalan kasih apa? Filio. Jalan kasih filio. Nah, coba kita lihat ya. Kita akan belajar sedikit dari hambanya siapa ini? Rasul siapa? Petrus. Rupanya Petrus seorang rasul yang terkenal. Kalau pakai jalan ini dia ditolak Yesus. Dengar baik, Petrus ditolak kalau seandainya saudara dia tidak bertobat dari jalan ini. Maksudnya meninggalkan jalan ini. Nah, jangan sampai kita ada berjalan jalan ini. Mari kita lihat seperti apa jalan ini. Coba kita buka bersama Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Boleh kita baca bersama? Boleh ditampilkan? Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Oke. Kalau tidak bisa, saya baca ayatnya yang ke-15 buat kita. Kemudian Bapak Ibu 16, 17 bersama-sama 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jemaat ayat 16:3. Ayat 17 bersama-sama 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang hadir, saudara kasih yang hadir hari ini. Menurut Bapak Ibu, ya ini kan dialog Yesus ya, antara siapa? Yesus dengan Petrus. Ini dialog yang menarik. Nah, waktu Bapak Ibu baca dialog ini, kira-kira terlintas di pikiran Bapak Ibu apa? Kenapa Yesus bertanya sebanyak berapa kali? 3 kali. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini maksud Yesus apa? Ada yang tahu? Oke, saya jawab. Jawabnya saudara adalah Yesus ingin mengingatkan Petrus bahwa Petrus ingat, Petrus, kamu pernah jatuh dalam dosa, yaitu menyangkal aku sebanyak berapa kali? 3 kali, itu dia. Engkau pernah menyangkal aku 3 kali. Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Yesus sebenarnya selalu bertanya kepada kita ketika kita jatuh dalam dosa. Seberapa banyak saudara jatuh dalam dosa, segitu banyak juga Yesus bertanya kepada saudara. Waktu Anda jatuh dalam maaf, mungkin ada yang berzina, Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Itu dia. Bisa Bapak Ibu tangkap ya? Seperti itu. Nah saya lanjut lebih dalam lagi buat kita semua. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan versi bahasa Indonesia ya, versi bahasa Indonesia, ternyata saudara kita tidak dapat melihat dengan jelas perbedaan kata-kata mengasihi di sini. Enggak jelas. Kan cuma dikatakan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Betul ya? Petrus juga membalas saudara ya dengan kata bahwa benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini versi dalam versi dalam bahasa Indonesia itu enggak jelas. Nah, saya coba saudara lihat dalam versi bahasa asli, bahasa Yunani, ternyata itu jelas, gambarannya seperti ini. Tanya jawab yang pertama saudara ayat 15, di sana Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih apa? Agape, agapo. Apakah engkau kasih aku dengan kasih agape? Itu pertanyaan siapa? Yesus. Perhatikan, Petrus jawab apa? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih apa? Filio. Bisa nanggap saudara ya? Jadi kalau kita cuma baca begitu saja kayaknya kurang ini. Saudara sedikit mungkin ya bahasa asli kita belajar. Nah ini, tanya jawab yang kedua lagi ayat 16. Yesus bertanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Di situ dikatakan cuma kasih, kalau saudara buka bahasa asli ternyata di situ agape. Petrus menjawab apa? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih apa? Kasih filio. Oke, ini sedikit pengajaran buat kita. Lanjut lagi ayat yang ketiga. Ayat 17, tanya jawab yang ketiga, Simon apakah engkau, nah sekarang berubah kata mengasihi Yesus di situ.
Yang tadinya agape, sekarang apa? Filio. Dia bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio? Ya, Petrus di sini apa saudara? Dia nangis. Dia bilang apa? Tuhan, engkau itu tahu segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan itu tahu segala sesuatu. Dia tahu Bapak Ibu yang lagi duduk ini. Dia tahu Bapak Ibu bahwa lagi buat dosa ini misalnya. Dia tahu. Ini hari sedikit khotbah agak lebih keras. Saudara mau menerima ya? Boleh ya? Ya. Hitung-hitung saudara, kalau saudara dengar firman hari ini, saudara mungkin masih diberi kesempatan hidup 1 bulan, ada kesempatan bertobat. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Iya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa tuntutan Tuhan sebenarnya saudara atas Petrus ini waktu kita baca Alkitab ini saudara? Ternyata saudara tuntutan Tuhan atas Petrus agar ialah Tuhan mau supaya Petrus ini berjalan di jalan apa? Kasih agape. Iya. Bukan di jalan apa? Kasih filio. Itu dia keinginannya Tuhan. Itu dia kerinduannya Tuhan buat kita semua. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Apa itu saudara kasih filio? Kasih filio ini berbicara kasih persaudaraan yang timbal balik atau istilah kasih manusia. Jadi modelnya kasih manusia itu kasih filio. Iya. Artinya begini saudara, kasih yang diungkapkan adalah sebagai balasan atas kasih yang diterima. Misalnya, dan kasih ini terbatas, kasih ini mudah berubah-ubah. Saya kasih ilustrasi, contoh saudara ya. Coba kita lihat sedikit. Ya, saya kasih contoh supaya lebih jelas. Misalnya saudara, seseorang ada mengalami pergumulan ya. Ini makna kata daripada kasih persaudaraan. Jadi modelnya begini, kalau kamu mengasihi aku juga mengasihi kamu. Bisa paham ya? Tapi kapan kamu jahat dengan aku, bagaimana? Aku lebih jahat lagi. Ada yang seperti itu di sini? Katakan tidak ada, 2, 3. Oke, tidak ada. Puji Tuhan. Nah, saya masuk lagi sedikit masalah keluarga, ini contoh saudara. Saya sempat melayani ada seorang suami, bahkan ada seorang istri. Ini satu hari saudara dia berkata begini, Pak Pendeta aku merasa sangat lelah sekali, ya, dan serasa saya sudah mau menyerah dalam rumah tangga saya. Ya. Aku begitu mengasihi istriku, tapi ia tidak sedikit pun berubah dan mengasihi aku. Seperti ini. Ini bahasa apa? Bahasa filio. Dibawanya lagi. Ya. Jadi modelnya seperti itu sudah. Ada rumah tangga seperti ini. Engkau saudara mungkin ada yang sudah menyerah dengan rumah tanggamu. Saya mau berhenti Pak, saya maaf. Mungkin ada yang sampai berkata, saya mau cerai. Ada? Kalau ada saudara, bertobat. Kalau pada saat saudara dipanggil Tuhan, maaf, neraka. Walaupun bahasanya, Pak saya menderita, masa saya masuk neraka? Iya. Ini, saya baru sadari ternyata ikut Yesus tidak gampang saudara. Dulu pikir saya enak sekali ikut Yesus, nyembah-nyembah, mungkin kita lompat-lompat kayak tadi ya, waduh puji Tuhan. Saya pikir kok segampang itu, ternyata enggak saudara. Yesus bilang kalau kau ikut aku, harus pegang perintahku dan lakukan kata Yesus. Itulah yang mengasihi aku. Dan Yesus berkata, Bapakku mengasihi kamu, aku juga mengasihi kamu kata Yesus. Dan Yesus berani berkata begini, aku akan menyatakan diri kepadamu. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes berapa lah saya lupa ya ayatnya. Seperti itu bunyinya.
Jadi saudara dikasih Tuhan, seperti itu. Nah, saya kasih gambaran lagi. Ini kasih video ya. Misalnya ada yang di sini jemaat. Ini enggak apa-apa, saya serang aja ya. Tapi ini saya tidak pilih siapapun. Ini khotbah untuk semua. Ya. Nah, misalnya ada anggota jemaat di sini berkata bahasa videonya. Dahulu waktu gereja ini misalnya baru dimulai, maaf saya ini adalah pelopornya gitu. Biasanya begitu ya. Saya pelopornya. Saya yang penggeraknya, saya yang mendirikan. Iya. Dulu saya begitu bergairah. Dulu saya begitu bersemangat. Dulu saya begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, melayani Tuhan. Tapi sekarang saya sudah, sesudah kami mengalami banyak konflik. Maaf, roh saya padam. Bahkan ada yang sampai, saya mau tinggalkan gereja ini. Ada yang sampai begini. Dengar, itu bahasa video. Ini maaf, dipanggil Tuhan, belum bertobat, neraka. Saya waktu renungkan, Tuhan ternyata ikut Yesus tidak gampang. Padahal kita yang sudah tersolimi. Betul ya? Kita yang sudah tersolimi, kalau kita pikir kita yang benar. Yesus berkata apa saudara? Apa? Salah. Nah ini, perhatikan saudara, Petrus ditegur. Petrus ditegur oleh Yesus. Oh Petrus, selama ini 3 tahun lebih engkau ikut saya. Kamu ikut, jalanmu salah. Berarti kan saudara, jadi sampai Yesus bangkit, Petrus masih berjalan di jalan apa? Jalan filio. Dan puji Tuhan, sebelum Yesus terangkan naik ke sorga, kesempatan terakhir Yesus berikan. Petrus ditegur Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dengar saudara, kita tidak kasih Yesus dan kasih agape, bahaya. Katakan ke kananmu, tidak kasih Yesus, kasih agape, bahaya. 2, 3. Saudara baru tahu ya, ikut Yesus tidak gampang. Jangan berkata gampang Pak Pendeta, siap. Tidak gampang saudara. Saya sendiri mengalami tantangan ini. Kita semua ada salibnya kita, betul ya? Masing-masing kita ada salib. Ada di sini salibnya suaminya, ada di sini salibnya istrinya. Ada juga salibnya anaknya. Ada yang begitu, betul ya? Ada juga salibnya pendetanya, gembalanya, wakil gembalanya misalnya. Atau salibnya adalah sesama mungkin pelayan-pelayan. Ini dia, tidak gampang. Sampai setelah dibukakan Tuhan, sudah mulai mengerti Tuhan. Terima kasih kesempatan Tuhan beri. Sehingga waktu saya dipanggil Tuhan, saya tidak kedapatan bercacat celah. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Nah, jadi seperti itu saudara bahasa kasih filio ya. Jadi kasih filio ini dia mengikuti keadaan hati. Ya. Kalau hati terluka dan sakit, maka kasih filio pun berubah. Kapan dia didukai, berubah dia. Seperti itu. Kasih filio begitu saudara. Dia mudah sekali berubah. Makanya modelnya seperti gini. Kenapa enggak datang ibadah? Maaf, perasaanku lagi tidak enak. Ada yang begitu ya? Perasaanku tidak enak, maksudnya saya tidak enak dengan si A, gitu. Model gini, tidak laku. Katakan model ini tidak laku bagi kerajaan Allah. 2, 3. Nah itu dia. Tidak gampang ya saudara ya, ikut Yesus. Tidak gampang. Nah ini, si Tuhan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kasih filio ini bagus juga ya. Dia kasih yang baik. Ya, hanya saudara kasih ini istilahnya terbatas. Ya. Jadi kasih ini mudah berubah. Mudah berubah.
Hari ini baik, besok tidak baik. Seperti itu. Yesus tidak mau. Kalau ikut Yesus harus agape, harus agapo. Artinya hari ini baik, besok tetap baik. Katakan amin. Kasih kita tidak bersyarat. Agape, filio bersyarat. Betul ya? Bersyarat. Kalau kau kasih aku, baru aku kasih. Tapi kalau agape apa? Walaupun kamu tidak kasih aku tetap mengasihi kamu. Itu dia. Walaupun kamu tidak senyum, aku senyum dengan kamu. Puji Tuhan. Oke, saya percepat sedikit buat kita lagi. Coba kita lihat jalan yang kedua, saudara ya. Coba kita lihat jalan yang kedua. Jalan yang kedua bernama jalan apa? Kasih eros. Nah, seperti apa jalan ini, saudara ya? Coba kita lihat Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Oke, kita baca bersama-sama. Yakobus 3 ayat 16, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, itu dia, saudara, kasih eros ya. Oke, lanjut. Nah, coba kita lihat, saudara, kasih eros itu seperti apa menurut Yakobus 3:16. Yakobus 3:16, kata eros di sini itu identik ada senam, apa lagi yang istilah orang bilang? Yang bersifat ini ya. Kalau orang lihat menimbulkan apa? Hawa nafsu. Ada senam yang seperti itu. Ya, jadi dari kata erotis ya. Jadi makanya ya keluar kata eros. Eros ini berbicara tentang hawa nafsu. Artinya, saudara, eros adalah ketertarikan dan kecintaan kepada diri sendiri. Cinta pada apa? Diri sendiri. Seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak saudara anak-anak Tuhan berjalan di jalan eros ini. Tanpa kita sadari. Saya bisa saudara nangkap kalau saya sudah berbaur dengan jemaat, saya sudah bisa tangkap, oh ini eros, oh ini filio, oh ini agape. Bisa kita bedakan ya. Saudara, enak sekali kalau kita sudah ngerti firman. Nah, eros, saudara, adalah kalau kita perhatikan tadi, di mana ada eros, maka di sana ada iri hati, di sana ada mementingkan diri sendiri, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya mau berkata begini, eros, saudara, kalau ada orang eros, biasanya begini modelnya, satu komunitas, mungkin satu persekutuan, mungkin di kantor, di rumah, maka di rumah itu akan ada kekacauan. Bisa perhatikannya? Di sana ada pertengkaran. Di mana selalu ada pertengkaran pasti ada kasih apa? Kasih eros. Saudara bisa tahu itu. Jadi mana ada orang berantem, eros itu. Itu bukan agape. Nah ini. Saudara yang kasih Tuhan, seperti itu. Nah coba kita lihat ciri-ciri kasih eros ya. Saya kasih ilustrasi buat kita semua. Yudas. Ya. Yudas, saudara, kalau kita pelajari bersama, ternyata Yudas ini dia memiliki ciri kasih eros. Jadi dia ikut Yesus kurang lebih mungkin 3 tahun lebih, saudara, dia ikut Yesus. Ternyata perjalannya dia jalan apa? Eros. Kalau tadi Petrus jalan apa? Filio. Maaf, kalau seandainya mereka meninggal Petrus waktu itu, masuk surga atau neraka? Neraka. Bayangkan Petrus saja ditolak Yesus. Wow. Nah sekarang kita lihat siapa lagi? Yudas. Yudas jalan, ciri apa dia? Berjalan di jalan kasih eros.
Nah gimana Pak Pendeta cirinya eros? Ciri orang yang berjalan di eros, nah ini dia, suka protes. Itu dia Yudas. Dia protes dan orangnya suka kontrol orang. Iya, dia protes, dia suka kontrol, perempuannya mengurapi Yesus dengan minyak narawastu. Dia berkata, masa uang dihambur-hamburkan beli minyak yang mahal. Mendingan apa dia bilang Yudas? Uang itu digunakan untuk siapa? Orang miskin. Bayangkan saudara, Yudas, siapa dia kontrol? Yesus sendiri. Ini modelnya kalau orang eros, suka kontrol orang saudara. Termasuk gembalanya diatur-atur. Nah ini Yudas. Kalau ini tidak bertobat, cirinya apa? Apa saudara, nantinya apa? Jual Yesus. Kalau Petrus, orang berjalan di jalan Filio, cirinya apa nanti? Menyangkal Yesus. Itu dia. Saya renung bahwa ternyata tidak gampang saudara ikut Yesus. Jangan kita saudara datang hari Minggu ibadah pikir tentang, saya pasti masuk surga, belum tentu. Pak saya sudah lahir baru, belum tentu. Halo, saya dulu kan pengajaranku seperti itu, pengajaran. Setelah saya dibukakan Tuhan, ternyata enggak seperti itu sudah. Ikut Yesus, jalannya sempit, kata Alkitab. Betul ya? Enggak mudah, ini dia enggak mudahnya. Enggak mudahnya di sini. Iya, harus menyangkal diri, pikul salib. Nah ini dia. Jadi orangnya saudara suka apa? Kontrol. Sedikit pengalaman. Saya mengalami ini saudara ujian terberat juga ya. Di kalangan kami juga jemaat ada yang model begitu. Yang memiliki roh Yudas atau eros. Jadi sempat saudara saya diprotes dan lain sebagainya. Sempat maaf, saya punya ini naik, adrenalin naik. Sempat juga marah, waduh, tapi tidak lama surut. Tuhan ampuni saya. Iya. Tapi belum lanjut ya karena dia menelpon, tiba-tiba saudara ada gangguan. Nah, apa yang terjadi saudara? Pas saya lagi berpikir gimana, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Saya kaget. Muncul saudara. Dia menampakkan diri. Tapi waktu dia menampakkan diri, saya lihat dia gendong domba, gini, kecil. Kemudian saudara di belakangnya ada banyak domba-domba. Lalu saya mengerti, selalu saya tanya Tuhan, apa maksudnya? Lalu saya nangkap, bahasanya bilang gini, gembalakan anakku itu. Gembalakan dombaku itu. Bukan hakimi dia. Saya sebenarnya yang tersolimi. Siapa yang harusnya sebenarnya menghakimi? Saya. Tapi Yesus bilang, jangan. Kasihi dia. Gembalakan dia. Itu dia. Saudaraku yang kasih Tuhan. Lalu saudara, apa yang terjadi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Yesus, kemudian setelah dia menampakkan diri saudara seperti itu, kemudian tiba-tiba dia menelpon kembali ini yang si A tadi ini. Waktu dia menelpon saudara, jadi ini perkataan apa istilahnya saudara, tidak berhemat dalam berkata-kata. Banyak sekali, aduh, tapi karena tadi firman mengatakan, Yesus mengatakan gembalakan domba-dombaku, apa yang saya buat? Iya, gitu. Harus begini. Iya, saya cuma gitu. Orang yang mulutnya begini hadapi lebih baik apa diam saudara. Jangan berkata-kata karena saudara berkata-kata tidak masuk di akalnya. Jadi kalau ada orang mulutnya apa saudara?
begitu. Seperti apa? Pantat apa itu? Pantat bebek ya. Ya, begitu. Kalau ada begitu saudara hadapi dengan apa? Diam. Karena diam itu adalah emas. Siapa orang kaya? Orang yang banyak diam. Itu orang kaya. Katakan ke kamu, kayaknya kamu orang kaya, 2, 3. Kalau ada orang berkata, orang kaya jangan lihat, wih banyak mobilnya, wih banyak hartanya. Bukan. Orang kaya ketika kita lihat dia banyak diam. Diam bukan karena bego. Diam itu menunjukkan apa saudara? Kasih apa? Kasih agape. Dia lebih tenang. Iya, silakan. Seperti itu modelnya sudah. Iya. Lalu Tuhan ngajarin saya gini. Selalu saya tanya lagi Tuhan, gimana saya hadapi orang begini? Lalu saudara Tuhan jawab sangat jelas sekali lagi. Dia bilang gini, nah apapun yang dia tanyakan, bawa semua kepada aku, karena aku adalah gembala yang agung. Katakan amin. Artinya saudara kalau ada tantangan yang saudara hadapi, bawa kepada gembala kita itu, Yesus. Bawa kepada dia, Yesus ini loh. Dia bilang begini sama saya. Itu dia. Jadi saya sudah mendapat kuncinya. Jadi menghadapi orang yang mulut begini, hadapi diam. Seperti itu. Diam itu adalah emas. Seperti itu sudah. Tepuk tangan dulu sudah. Saya ini agak tegang semua. Jadi maaf ini agak keras ya. Tapi saya berdoa kiranya firman jadi berkat bagi kita. Masih bisa lanjut ya? Oke. Nah, coba kita lihat contoh yang berikutnya. Siapa lagi saudara? Murid-murid Tuhan memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Pernah ya jemaat baca itu? Jadi mereka waktu memperdebatkan siapa yang terbesar, maka apa yang terjadi saudara? Yesus bawa seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, siapa yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi seperti anak kecil ini. Itu agape. Saudara mau besar, saudara harus melayani, bukan dilayani. Amin, saudara. Itu dia. Ya. Jadi ciri eros itu sombong. Lihat kiri kanan, jangan-jangan kamu. Bisa dilihat di sini nggak ada, rendah hati semua. Amin ya. Saya lihat semua rendah hati semua, alim-alim semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Iya. Ciri eros saudara adalah membenarkan diri. Akulah yang paling benar di sini. Coba kita lihat kalau di anggota dewan ya, seperti itu. Kamu salah. Biasanya kan begitu, dipersalahkan. Dalam kerajaan Allah tidak berlaku begitu. Nah ini. Jadi seperti itu saudara ya. Nah yang ketiga ciri eros contohnya siapa lagi? Kain. Jadi Kain ini kalau kita lihat dia mementingkan apa? Diri sendiri. Jadi orang yang berjalan di jalan eros saudara suka apa? Mementingkan diri sendiri. Tidak mau pusing dengan orang lain. Tidak mau berbagi. Ya kalau ada hartanya ya sudah cukup saja kami yang nikmati. Kalau saudara punya harta berkat Tuhan, jangan nikmati sendiri. Tapi apa saudara? Bagi-bagi harta saudara. Saya biasa melayani jemaat, kalau kalian ada makanan daripada dibuang, telepon gembalamu. Bilang gitu, telepon gembalamu. Saya pasti datang ambil, saya bercanda saudara. Maksudnya semua tantan jemaat, ayo menabur. Karena banyak sekali kan begitu ya. Banyak anak-anak Tuhan, banyak sekali berkat Tuhan. Tapi dibuang, kenapa dibuang? Basi. Kenapa tidak telepon misalnya gembala saudara di sini, atau pengerja atau anak-anak muda kan banyak ya di sini. Telepon dia, ayo bisa datang di rumah, ada apa? Pokoknya datang dulu deh di rumah. Atau di sini ada yang punya banyak pakaian, daripada digigit apa?
tikus. Telepon aja semua. Anak-anak muda di sini. Pas saya percaya enggak ada anak muda berkata, jangan. Pasti semua, terima kasih Bu. Pakaiannya. Amin. Siapa ini punya banyak kelebihan handphone? Lu ya? Bagi-bagi saudara. Ada sepatu ada yang punya 10 handphone bagi, mungkin ada yang enggak punya handphone. Berkati dia. Karena handphone tidak membawa saudara-saudara dalam kerajaan surga. Amin. Tidak membawa. Iya. Ada yang kelebihan laptop, bagi-bagi. Minimal 1. Itu saudara agape. Jalan eros artinya tidak saya mau berbagi, itu eros. Itu dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ciri eros ini adalah mementingkan diri sendiri, cemburu. Hello, cemburu. Jadi misalnya kalau saya biasa memanage punya pelayan-pelayannya, terusnya pemain musik. Selain gini, misalnya satu hari ada tiba-tiba kita kedatangan anggota baru, tapi dia punya juga kelebihan. Biasanya kan survei membuktikan gini, itu ada orang baru. Jadi ini sudah kedengaran bahwa beritanya bahwa dia ini pintar misalnya main musik. Yang biasanya dibuat apa saudara? Dicarikan cara bagaimana dia tidak melayani. Itu dia, ini semua cara yang salah. Seharusnya bagaimana saudara? Rangkul dia, ambil ilmunya. Amin. Ambil dia ilmunya, maksudnya silakan dia melayani, harus begitu. Jangan tolak dia, kasihan sekali. Model kita banyak eros di gereja. Banyak eros. Iya. Banyak orang punya berkat banyak sekali tapi menutup berkat Tuhan. Sayang sekali. Nah ini. Kemudian apalagi saudara membunuh. Ya. Itu ciri eros, kata-katanya sangat menyakitkan kalau berbicara. Ada di sini kata-kata yang sangat pedas karena terlalu banyak makan apa? Makan lombok. Pedas. Pedih sekali kalau berbicara. Itu eros. Di mata Tuhan ditolak. Nah ini, apalagi saudara? Sensitif orangnya. Mudah apa? Keras-keras dong. Mudah apa? Lebih keras lagi. 3. Oke. Di sini kayaknya semuanya baik-baik semua. Amin. Tidak ada yang mudah tersinggung ya. Saudara yang kasih Tuhan, di mana kita punya kelemahan, terkadang di situ Tuhan bawa kita terus sampai kita berubah. Misalnya, kalau kita mudah tersinggung, kadang itu kita diizinkan dapat tantangan. Betul ya, saudara? Seperti itu. Iya. Jadi orangnya mudah apa? Tersinggung. Saya sempat melayani juga ada orang begini. Dibilang gini, itu si A, saya cuma bilang saja si A. Masa itu dia tidak senyum-senyum dengan saya? Waduh. Terus dia bilang gini, masa dia tidak ngobrol dengan saya? Seperti itu orang muda sensi. Ya, saya bilang, tunggu dulu, jangan sampai dia sakit gigi. Jadinya dia diam-diam seperti itu. Jangan sampai dia sakit gigi. Sudah kasih Tuhan, jangan sampai seperti itu. Ya. Makanya Tuhan Yesus saudara berkata kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Jadi jawabnya, biasanya murid-murid Tuhan berkata, ya Tuhan aku mengasihi engkau dengan kasih eros. Ini kasih eros. Jadi orang seperti ini saudara sangat perasa sekali, itu eros.
perasa sekali, perasaannya tinggi sekali. Mudah sekali, sensi, tersinggung. Khotbah gak keras, kayaknya ini khotbah pasti ini ditujukan sama saya. Hello, ini maaf saya nggak tujukan sama siapa-siapa ya. Tapi karena Tuhan suruh saya khotbahkan saja. Saya tanya Tuhan apa yang saya khotbahkan? Dia bilang kasih, oke, saya tembak saja. Saya nggak pusing. Yang penting saudara selamat. Katakan yang penting kita selamat. Penting kita selamat, saudara. Ya. Jangan kita berpikir, saya pasti masuk surga, belum tentu. Sebentar terakhir saya akan kupas ini. Kita akan lihat, saudara. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut berikutnya jalan yang ketiga. Masih bisa ya sedikit ya? Saya tambah, saya selesaikan. Lompat aja, ini enggak usah. Terus, lewati aja nih. Oke. Nah selanjutnya yang ketiga kita lewati itu yang jalan campuran ya. Nggak usah saya bahas itu. Yang ketiga saudara adalah jalan apa? Jalan agape, agapo. Atau kasih Allah. Ini dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jalan agape adalah jalan yang berbeda dengan jalan yang pertama. Dan jalan yang kedua. Apa tadi yang pertama? Filio dan eros. Ingat saudara. Perhatikan baik-baik. Ada 3 saya bahas hari ini. Dan saudara bisa nanti cek, saya jalan di mana ini. Anda masih jalan di filio, maaf, ditolak Yesus. Anda jalan di eros, ditolak Yesus. Pak, saya sudah melayani. Iya, sudah melayani. Ditolak. Nah yang terakhir, ini dia yang Yesus mau, saudara. Jalan yang ketiga, atau jalan agape adalah jalan yang mengantar kita berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Yesus, saudara. Yang mengalami kuasa Yesus. Coba kita buka dulu saudara satu bagian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Ini berbicara kalau saudara ikuti jalan ini, saudara bertemu Yesus. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 21. Oke, kita baca bersama ya. Dengan suara yang keras. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan apa? Diriku, kata Yesus, kepadanya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya berjumpa Yesus, itu tidak omong kosong loh saudara. Saya sudah mengalami. Ya tadi sempat berdiri menyatakan lagi diri di sini. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Walaupun kita tidak panggil, dia datang sendiri. Muncul sendiri. Ayat ini yang bilang, betul ya? Kalau kau kasihi aku, maksudnya kasih agape, saudara jumpa Yesus. Tanpa Yesus saudara panggil, dia datang sendiri. Saya alami. Menampakkan diri saudara. Iya. Saya banyak kali alami saudara ini penampakan Yesus. Setelah saya pahami ini firman, Yohanes berapa tadi? 14 ayat 21. Ternyata kuncinya saudara adalah apa? Pegang perintah Yesus. Lakukan. Apa itu? Mengasihi suami, mengasihi istri. Mengasihi anak-anak. Kasih Tuhan. Mengasihi musuh. Saudara lakukan, bertemu pasti Yesus, bukan setan. Itu dia. Puji Tuhan, saudara. Saya banyak kali sudah mengalami ini. Saya senang sekali berjumpa dengan Yesus. Saya biasa sedih dengar banyak ada anak-anak Tuhan, setan terus yang dia lihat.
Kalau bukan genderuwo, apa? Kuntilanak. Kalau bukan kuntilanak, apa lagi? Tuyul. Macam-macam. Nah ini, banyak orang hari-harinya itu terus yang dia lihat. Alam-alam gaib. Waduh. Kita anak-anak Tuhan harus berjumpa dengan siapa? Yesus. Saudara mau berjumpa dengan Yesus? Ini dia caranya. Jalannya Yesus, jalan apa namanya? Agape, saudara, nggak ada jalan yang lain. Agape. Dengar, saudara masih berjalan di jalan filia, ditolak Yesus, saudara. Petrus saja sebenarnya kalau seandainya tidak dikasih kesempatan lagi, ditolak. Maaf, kalau saya berkata Petrus pasti tidak masuk surga. Apalagi, makanya saudara yang paling penting dalam hidup kita adalah endingnya. Katakan endingnya, akhir hidup saudara. Ini yang penting. Waktu akhir hidup saya, hidup saudara, apakah saudara engkau kedapatan berjalan-jalan agape, atau jangan-jangan filio, atau jangan-jangan eros? Ini dia. Karena itu terus saudara cek kehidupanmu. Saya belajar saudara begini. Kalau saya sebelum tidur malam hari, yang saya lakukan adalah begini. Saya cek kehidupan saya dari pagi sampai malam. Tuhan, cek kehidupan saya Tuhan. Periksa saya Tuhan hari ini. Jangan-jangan Tuhan perjalanan hidup saya dari pagi sampai malam ada yang tidak berkenan. Jangan-jangan Tuhan saya tidak berjalan di jalan agape. Hello saudara. Saya bercanda dengan jemaat kalau saya khotbah begini. Jemaat, hati-hati kalau saudara benci orang atau marah sama seseorang. Saya bilang gitu. Jadi semuanya mata melotot. Lalu saya bilang gini. Hati-hati engkau marah sampai tidur. Saya bilang gitu. Jemaat tambah melotot. Maksudnya gimana ini? Saya bilang gini. Jangan sampai besok pagi Anda bangun. Anda merasa apa? Tubuh saudara panas. Maksudnya apa Pandita? Ada yang tahu? Panas di neraka. Jangan sampai masuk di alam maut, kan belum neraka ya, masih alam maut. Itu neraka mini di sana. Sudah menderita orang, panas. Saudara, orang yang masih baku benci, orang bilang enggak ngomong dengan siapa-siapa. Dengar, belum bertobat saudara, saya yakin masuk neraka itu. Ini maaf, agak keras ya. Karena saya mengasihi saudara. Katakan amin. Ya, ada orang saudara marah-marah dengan ini sesamanya dan tiba-tiba karena apa istilahnya ya? Stroke. Jadi ada 3 penyakit, ada istilahnya stres, stroke, stop. Hati-hati dengan ini penyakit 3S. Hati-hati dengan stres. Nantinya stroke, apalagi terakhir, stop, berakhir. Ini, jangan sampai seperti itu. Stres, stroke, stop. Kalau saudara marah, dan akhirnya saudara naik, marah saudara, dan tidak bisa tahan diri, tiba-tiba meninggal. Saya mau tanya saudara, masuk surga atau neraka? Hello? Neraka. Maaf, banyak orang tidak sadar ini. Banyak orang mungkin tidak suka khotbah begini, minta maaf ya. Banyak orang suka khotbah yang berkat-berkat. Kalau saya Tuhan suruh begitu saya khotbahkan. Tapi Tuhan suruh khotbah ini saya bawakan. Agak keras. Nah ini. Oke, coba kita lebih lihat dulu saudara mengenai agape ya. Nah, bagaimana caranya saudara kasih agape ini? Digambarkan seperti sebuah tabung pemadam kebakaran yang tidak akan kelihatan kekuatannya bila apa? Tidak diaktifkan untuk menghadapi api. Bisa nangkap ya? Modelnya kasih agape seperti itu. Ya. Jadi kekuatannya tidak kelihatan. Baru kelihatan kekuatannya tabung pemadam kebakaran kalau ada apa? Ada kebakaran.
Seperti itu. Next, lanjut. Nah, jadi kapan kapan saudara kasih agape ini muncul? Jadi kasih agape muncul bila ada apa? Kelemahan-kelemahan yang muncul. Bila ada kelemahan-kelemahan yang saudara hadapi. Nah, coba kita lihat selanjut. Nah, contoh. Kasih itu apa? Panjang sabar. Kapan dia muncul? Ia baru kita baca bersama jemaat 3. Ia baru muncul kalau ada orang yang membuat kita tidak sabar. Hello? Itu kasih agape. Mudah saudara atau susah? Hello? Mana suaramu? Susah gampang. Kenapa susah? Sakit ya? Sakit menghadapi. Tapi gampangnya apa? Biasanya mudah diucapkan gitu maksudnya ya. Kasih, tapi kapan gilirannya menghadapi? Enggak gampang. Saya juga seperti itu. Saya khotbahkan gue gampang sekali, tapi pas hadapi, aduh, ternyata tidak gampang kasih. Iya. Nah, lanjut yang kedua. Kasih itu kita baca bersama 3. Kasih itu murah hati. Ia baru muncul kapan? Kalau ada orang yang perlu kita ampuni. Kalau ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu kasih murah hati. Jadi kalau ada orang yang benci dengan kita, ya lalu kita mengampuni, itulah kasih murah hati. Kasih lemah lembut ya, si Tuhan. Yang ketiga coba kita lihat. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Kapan dia baru muncul? Kalau kita berhadapan dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Seperti tadi yang saya saksikan. Jadi kadang saudara kita diperhadapkan ada mungkin orang yang tiba-tiba Tuhan bawa. Dia lebih hebat mungkin dari kita. Ya, saudara terima semua itu dengan syukur. Amin. Katakan ini berkat bagi saya. Ya, puji Tuhan. Jangan diusir orang itu. Rangkul dia, saudara. Lanjut lagi. Yang keempat. Kasih itu tidak apa? Pemarah. Ia baru muncul kalau apa? Ada ketidakadilan atau perbuatan yang memicu kemarahan kita. Nah ini kasih. Banyak orang Kristen luar biasa sekali kalau nyanyi pujian ini. Kasih. Ya, terakhir, yang kelima. Ia tidak apa? Menyimpan kesalahan orang lain. Ia baru muncul kalau apa? Ada orang yang berbuat salah. Kalau ada orang yang berbuat salah, itu kasih. Saya mau tanya Bapak Ibu semua yang tadi saya utarakan ini. Susah atau gampang? Jujur saudara. Hello? Kalau ibu bagaimana, susah? Susah gampang. Bagaimana? Tuh lihat saudara. Berarti supaya membuktikan ikut Yesus tidak mudah saudara. Dengar baik, tidak gampang saudara. Sekali lagi jangan hanya pikir, oh saya jingkrat-jingkrat, saya apa, sudah masuk surga, belum tentu. Nah ini, next masih ada? Oke, nah coba kita lihat dulu satu bagian firman Tuhan. Ini saya masih bisa sedikit ya, boleh. Coba kita buka dulu mungkin bagian penutup ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang berat buat kita semua. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mungkin bisa ditampilkan. Matius 7 ayat 21.
Mari kita baca bersama jemaat. 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, apa? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lanjut, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Takut saudara ayat ini? Saya dulu takut sekali ayat ini. Wow, bahaya sekali. Ngeri sekali ayat ini. Ngerinya apa saudara? Coba kembali ayat 21. Ngeri sekali. Dikatakan sini. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Hati-hati saudara. Anda mungkin berdoa. Tuhan, bahkan mungkin sampai gemetar-gemetar badan saudara. Pulang di rumah. Ini suami-suami mungkin yang gemetar. Pas pulang di rumah apa saudara? Istri-istri gemetar sama istrinya. Kenapa saudara? Jadi banyak orang seperti itu. Gemetar-gemetar badannya kalau penyembahan. Bawa mobil misalnya saudara. Ada mungkin berpapasan dengan ini. Pas itu langsung dia saudara marah-marah. Kau ini di mana matamu? Kamu simbah. Marah-marah. Saudara seperti itu. Banyak orang apa? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tidak gampang saudara. Jadi Kristen tidak gampang. Anda berseru panggil-panggil nama Tuhan. Belum tentu Anda masuk surga. Nah, Yesus mengatakan apa? Yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Jalan agape. Katakan jalan agape. Agape. Filio ditolak, apalagi lebih-lebih eros ditolak di mata Tuhan. Nah ini, lanjut ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, ini berseru lagi ya, kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Saudara ngerti bernubuat ya? Pesan-pesan Tuhan. Seperti itu. Apalagi, dan mengusir setan demi namaku, usir setan. Apa yang terakhir? Dan mengadakan apa? Banyak mujizat demi namaku juga. Lanjut, terakhir. Pada waktu itulah aku, siapa yang berbicara kata aku? Yesus dibilang apa? Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengar saudara, belum tentu kita dikenal Yesus. Ini, ternyata itu bukan jaminan saudara, ini semua kegiatan. Orang yang pembuat, yang buat saja karunia, dipakai Tuhan buat mujizat. Maaf, ditolak. Ada yang bilang sama saya, Pak, berarti orang itu yang berkarunia ditolak Tuhan. Belum, tidak begitu maksudnya. Saya mau bilang gini, yang berkarunia saja ditolak, apalagi yang tidak berkarunia. Betul ya? Sebenarnya begitu. Itu yang tidak berkarunia itu tadi ayat yang sebelumnya. Ditolak juga. Nah ini. Jadi jangan saudara karena baca ayat, sudah tidak usah kalau kita doa usir-usir setan. Tidak usah kita ada berbahasa roh, kan ada begitu Alkitab juga bilang ya. Bahasa roh juga. Kalau dikatakan apa? Tidak berjalan-jalan Tuhan, dikatakan seperti apa? Hello, di Alkitab. Orang yang berbahasa roh tidak punya kasih seperti apa? Gong yang gemerincing. Artinya tidak ada gunanya. Maaf, tidak ada gunanya semua. Maaf, saudara mungkin pimpin pujian. Tapi karakter saudara, maaf. Orang bilang ini rendah.
Nggak ada gunanya. Itu dia. Gosip terus. Wah, penyembahan luar biasa. Tuhan hadirat Tuhan, kita rasa. Puji Tuhan. Tapi gosip terus. Nggak ada gunanya. Dengar saudara. Doa luar biasa sekali. Nggak ada gunanya. Main musik luar biasa. Tuhan berkata, ditolak semua. Dengar saudara, ini agak keras ya. Nah, perhatikan saudara. Pada hari terakhir, ini dikatakan pada hari terakhir, penghakiman Allah nanti. Di situ banyak orang nanti ditolak Tuhan. Ini. Kenapa? Karena mereka berjalan di jalan apa tadi? Filio. Jalan filio, saudara mengerti ya, kasih apa tadi? Persaudaraan. Kasih persaudaraan sebenarnya bagus. Iya. Cuma dia mentok. Saudara mengasihi Yesus dengan kasih ini. Modelnya kasih filio tadi adalah kasih berubah-ubah. Hari ini semangat sekali. Besoknya enggak semangat lagi. Ini kasih apa? Kasih filia. Harus kita terus bersemangat. Katakan harus bersemangat. Semangat terus, itu kasih agape. Ya. Ada lagu, saya senang sebenarnya dengar lagu ini. Hati senang walaupun tak punya, apa saudara jawabnya? Orang bilang bohong kan saudara ini. Sebenarnya benar itu. Bagi yang berjalan di jalan apa? Agape. Artinya hidup kita ini sebenarnya bukan sama harta, betul ya? Bukan sama uang. Tapi sama siapa? Yesus. Bisa saudara paham ya semuanya? Saya berdoa saudara firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari saya mau tantang kita semua hari ini. Alami jamahannya Yesus. Katakan amin. Mau saudara berjumpa Yesus? Mari semuanya berdiri.